tayangannya mengenai kombinasi makanan yang sehat ataupun tidak sehat ya katanya ya kan. Nah makanya itu kita sekarang sudah menghadirkan Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo. Sudah siap nih dokter untuk membahas mitos-mitos atau fakta ya dok? Siap ya. Oke, ini sekarang nih dok. Ini yang paling happening ya, yang paling happening itu nasi. Biasanya kalau orang Indonesia banget nih ya, nasi lauknya mie gitu ya. Ini siapa nih yang kayak gini? Ayo ngaku semuanya. Dulu kayak pernah saya deh. Dulu pernah ya. Dulu pernah kan ya. Belum makan nasi kalau belum makan nasinya. Belum makan nasi itu rasanya belum makan. Gimana nih dok? Jadi ini sebenarnya kalau Anda sudah makan mie, Anda tambahin lagi nasi, itu artinya Anda makan double karbohidrat. Nah itu dia. Padahal kita ada komposisinya. Jadi ada karbohidrat memang harus makan, ada protein, ada lemak, ada lagi vitamin, mineral, dan yang mengandung serat, yaitu sayur dan buah. Jadi kalau Anda mau makan ini nasi satu porsi, mie satu mangkok, itu namanya double karbohidratnya. Karbohidratnya sudah 2 porsi. Dan kita tahu kalau kelebihan karbohidrat akan menaikkan kadar gula darah. Ditambah lagi nasinya nasi putih. Ditambah lagi mie. Mie kan dibuat dari tepung yang diolah berulang. Jadi penyerapannya akan lebih cepat. Akibatnya apa? Gula darah akan naik secara cepat. Dan tentunya dalam jangka panjang bisa menyebabkan obesitas dok ya, kegemukan. Bukan cuma obesitas saja. Obesitas iya, diabetes iya. Itu. Iya, padahal ini banyak sekali nih kebiasaan-kebiasaan seperti ini nih ya. Coba di sini siapa? Ayo ngaku ayo, semuanya. Siapa ngaku? Wah, ayo. Angkat tangan Kayaknya semua. kameramen tuh kemarin. Semuanya ya kan. Nah, jadi sebenarnya boleh apa enggak nih dok? Seharusnya jangan. Kalaupun mau makan seperti ini, ya nasinya setengah, mie-nya juga setengah. Tergantung Anda mau masuk di apa nih tujuannya makan. Kalau Anda mau makan yang kenyang tapi sehat, ya jangan satu porsi gini. Setengah-setengah. Tapi sebenarnya nasi putih kan kurang dianjurkan. Kenapa? Karena dia nggak ada seratnya. Harusnya kita makannya nasi merah, nasi hitam, nasi yang berserat. Itu akan lebih menyehatkan buat tubuh Anda. Berarti harus pandai-pandai memilih makanan dan juga pandai-pandai mengkombinasi makanan ya dok ya. Nah ini seru banget ya. Dan kita nih masih ada topik yang mau kita bahas ya. Katanya memakan udang dan jeruk ini nggak boleh, ini kan banyak beredar di grup WhatsApp ya, bisa bikin kematian katanya. Nah kita akan bahas sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Iya, kita masih membahas tentang kombinasi makanan ya. Tadi Dr. Arlin yang banyak beredar di grup WhatsApp nih ya. Jadi kalau makan udang sama jeruk atau di jus jeruk juga ya, ini katanya bisa menyebabkan kematian katanya. Iya, saya juga pernah baca tuh dok ya di grup WhatsApp suka dibilang gini, udang itu mengandung arsenik dan juga si vitamin C yang ada di dalam jeruk itu, kalau misalnya ketemu sama asam lambung itu bisa katanya menyebabkan kematian. Katanya seperti itu dok di grup WhatsApp. Dok? Coba dok diluruskan. Gimana dok? Diluruskan dulu Itu mitos. Nah tuh mitos kan. Iya, karena memang benar di dalam jeruk itu terkandung vitamin C yang cukup tinggi. Di dalam udang, tapi udang yang gimana dulu? Kalau udang yang fresh, yang segar, yang tidak mengandung arsen. Tapi yang mengandung arsen juga di dalam udang yang sudah seperti ini, itu rendah sekali dosisnya. Di mana dengan dosis yang serendah itu sebenarnya
masih buat tubuh nggak ada masalah. Kenapa? Karena tubuh kita kan punya kemampuan mendetoksifikasi. Siapa? Iya. Si hati kita. Nah kemudian soal campuran arsen dengan vitamin C itu dapat menyebabkan kematian atau itu keracunan. Iya. Emang benar, tapi dosisnya berapa? Tinggi sekali arsennya. Bukan dengan dosis yang ada di bahan makanan gini. Dia baru akan bereaksi kemudian menyebabkan kematian. Memangnya Anda mau makan udang satu karung? 1 ton gitu, nggak mungkin ya nggak dok ya. mungkin juga. Jadi ini nggak benar dok Jadi ya. nggak benar, ini benar-benar mitos. Jadi Mitos, tidak ya. sebabkan apa-apa Nggak selama apa-apa. rendah sekali dok ya. Iya, Iya. Memang rendah kalau ya. dari bahan makanan ini. Yang bisa keracunan kan kalau dia diekstraksi, Ekstraksi baru. dibuat, arsennya dosisnya tinggi. Oh, berarti ini kalau misalnya dapat grup WhatsApp gitu ya, jangan dikirim lagi ya, jangan ditelan bulat-bulat ya. Stop Difilter udah mata dulu. rantai mitos-mitos itu. Oke, selanjutnya nih. Ada nih mitos fakta yang beredar di masyarakat. Lemon dan pepaya jika dimakan bersamaan dapat membuat anemia. Mitos atau fakta, dokter? Mitos. Mitos. Wah, mitos. Kenapa tuh dok? Kenapa? Karena di lemon dan di pepaya tidak ada zat yang mengganggu penyerapan daripada zat besi. Kita tahu yang membuat kita tidak anemia, sel darah merah kita cukup, itu bahan makanan yang mengandung zat besi. Dan di dalam pepaya maupun di dalam lemon tidak ada zat yang menyebabkan penyerapan daripada zat besi terganggu, apalagi lemon. Lemon sifatnya asam. Dengan sifat asam itu justru dia membantu penyerapan makanan yang vitamin C mengandung ya, dok, zat ya. besi. Makanya ada orang kebiasaan kalau pagi itu minum jus jeruk. Tujuannya apa? Ya itu mencegah anemi supaya penyerapan zat besi dari bahan makanan setelah minum jus jeruk itu akan lebih bagus. Oh gitu, iya, dok, jadi ya. sebelum makan daging, sebelum makan brokoli, kita minum dulu jus jeruk gitu ya dok ya. Oke, Iya. Dok, lanjut. ada juga nih, kalau kopi susu udah biasa ya, tapi ini ada yang mengkombinasikan teh dengan susu. Ya. Nah, tapi katanya kombinasi teh dan susu ini dapat meningkatkan tekanan darah dan resiko penyakit jantung, dok. Ya. Ini fakta atau mitos? Itu juga mitos. 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 Kecuali Anda yang menyebabkan tekanan darah meningkat itu sebenarnya yang di dalam teh itu kafeinnya. Iya. Teh juga mengandung kafein, tapi dosisnya memang sepertiga daripada kopi. Tapi kalau dia minum tehnya, teh yang kental, tehnya banyak sekali, itu bisa tetap meningkatkan tekanan darah. Jadi soal kombinasi teh dengan susu, apakah dapat meningkatkan tekanan darah? Tidak. Nggak akan terjadi seperti itu selama minum tehnya yang biasa. Jangan yang terlalu kental, jangan terlalu banyak. Iya dong, mau nyeduhin buat suaminya kan ini teh susu. Gitu Iya, ya. ini teh atau susu ya? Oke, ini ngomong-ngomong soal susu nih dok. Ya. Depan kita sudah ada susu dan ini juga banyak yang beredar. Bahwa kalau katanya kalau minum obat nggak boleh pakai susu. Ini mitos atau fakta nih? Ini juga mitos. 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 Hanya ada beberapa obat yang memang penyerapannya akan diganggu oleh si susu. Tapi kalau obat yang lain sebenarnya nggak masalah. Obat apa yang diganggu penyerapannya oleh susu itu? Yang diganggu adalah golongan antibiotik tetrasiklin. Itu udah zaman dulu tuh antibiotik Iya, udah jarang juga ya ditemukan sekarang udah jarang ya, dok, juga. ya. Nah, kalau diminum dengan susu itu penyerapannya Lebih lambat. akan lebih lambat dan lebih sedikit. Jadi akan terganggu. Efektivitas obatnya memang terganggu. Iya. Tapi sejauh ini berarti cuma itu aja ya dok ya? Iya, nggak masalah. nggak masalah. Silakan aja. Kalau minum obat dengan minum teh, dok, gimana? Minum obat Dengan teh? nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tapi ada satu sebenarnya yang akan terganggu, tablet kalsium. Tablet kalsium jangan diminum dengan teh. Karena dia akan diganggu oleh siapa? Di dalam teh itu kita tahu ada kafeinnya, ada tebainnya, ada oksalatnya. Nah itu yang akan mengganggu penyerapan suplemen kalsium Anda. Jadi dengan kopi juga nggak boleh, dok ya, minum tablet kalsium. Ya, kopi. karena kopi itu kan kafeinnya tinggi. Ya. Lebih tinggi lagi ya, oke. Nah next kita masih punya mitos atau fakta. Makanan tinggi
kandungan protein sulit untuk dicerna, mitos atau fakta? Jadi gini, kalau pertanyaannya sulit untuk dicerna, itu fakta. Tapi apakah dia akan mengganggu proses pencernaan? Tidak. Kenapa? Karena ada urutannya tuh bahan makanan untuk dicerna di lambung. Apa urutan yang paling cepat lewat? Adalah karbohidrat. Karbohidrat dicernanya cepat, hanya sekitar 1 sampai 2 jam. Kemudian protein lebih lama, 3 sampai 4 jam. Nah, yang terakhir sebenarnya yang paling sulit untuk dicerna adalah si lemak. Makanya Anda kalau makan tinggi protein, makan tinggi lemak, itu kenyangnya akan lebih lama. Betul, Dok. Tapi itu bukan terjadi suatu proses pencernaan yang mengganggu pencernaan, tidak. Tapi proses mencerna di lambungnya dia lebih lama. Jadi pada tahapan pencernaan mekanik namanya. Mekanik itu penggerusan oleh dinding lambung. Nah, tapi begitu dia sudah turun ke usus ya sama semua. Karena semua sudah ada enzim-enzim yang berfungsi untuk karbohidrat apa, untuk protein apa, untuk si lemaknya apa, enzim pencernanya. Jadi di lambungnya memang prosesnya memang udah dari sananya lebih lama, tapi bukan jadi sulit. Iya. Jadi emang sudah dari sananya, Dok, ya, sudah seperti itu ya. Oke, nah mungkin dokter bisa kasih tips nih dok untuk para pemirsa hidup sehat untuk mengkombinasikan makanan. Ya, silakan dok. Jadi kombinasi makanan itu harus lengkap. Lengkap itu artinya apa? Harus ada karbohidrat, tapi karbohidrat kita tahu yang sehat adalah karbohidrat kompleks. Kompleks itu dia mengandung serat. Sehingga penyerapan karbohidrat itu gula. Penyerapan gulanya akan lebih lambat. Sedikit-sedikit. Kadar gula darah naik pelan-pelan. Kedua, dia harus mengandung protein. Protein itu sangat berguna bagi tubuh kita. Untuk apa? Untuk regenerasi sel, untuk bangun dan memperlama proses pencernaan. Ketiga, lemak. Nah, tapi lemak yang sehat. Apa tuh, Dok? Lemak sehat yang itu nih, Dok? lemak yang namanya asam lemak omega 3, banyaknya di ikan ya. Kemudian asam lemak omega 6 seperti di jagung, di kedelai, kemudian asam lemak omega 9 di apa? Di olive oil, di buah alpukat, di kacang-kacangan. Nah, itu harus cukup banyak. Jangan lemak yang jelek. Yang jelek apa? Minyak gorengnya makanannya direndam di dalam minyak yang berlebihan. Udah gitu minyaknya dipakai berulang kali. Kemudian santannya yang dimasak dipanaskan dengan waktu yang lama. Kemudian lemak-lemak daging apa. Nah, itu lemak-lemak yang jelek. Tapi itu sudah 3 makanan utama, ditambah lagi apa? Serat. Serat adanya di mana? Di buah dan sayur. Nah, di samping serat buah dan sayur bagusnya mengandung apa? Vitamin, mineral, dan yang bagus lagi dia mengandung antioksidan. Yang namanya zat warna buah, zat warna sayur, itu yang disebut phytochemical. Sangat berguna bagi tubuh kita. Jadi makanan harus seimbang, makanan harus lengkap. Itu kandungannya. Nah, Dok, kalau gitu apakah ada nih makanan-makanan yang sebaiknya tidak dikombinasikan atau dimakan bersamaan? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Makan aja contoh. Anda makan buah. Katanya makan buah harus duluan. Enggak begitu. Mau makan buah duluan, mau makan buah sambil makan. Anda makan nasi, terus makan lalapannya buah mangga muda. Silahkan aja. Apa-apa, Dok, ya? Setelah makan juga makan buah, makan aja. Kenapa? Karena semua makanan prosesnya akan ditampung dulu di lambung. Bukan dimakan langsung turun ke usus. Nggak ada cerita. Itu semua ditampung di lambung mengalami proses pencernaan namanya pencernaan mekanik. Digerus. Dicampur dengan asam lambung, digerus, dia akan jadi bubur. Bubur itu namanya kime. Nah, bubur itu yang akan turun perlahan-lahan
melalui pintu yang namanya sphincter pylorus. Itu akan buka tutup sendiri pelan-pelan. Nah, jadi nggak ada cerita makan ini nggak boleh ini. Orang di lambung juga dicampur. Jadi Pokoknya semuanya ujung-ujungnya boleh. bakalan dicampur tuh ya dok Campur ya. aduk. Jadi boleh aja dikombinasikan bersamaan makannya, tapi ingat nggak boleh berlebihan ya. Iya, Ya. dan juga harus menu yang lengkap ya dok Ya. ya, Setuju. yang Ya. harus adekuat, yang harus Betul bernutrisi sekali. tinggi ya dokter ya.